Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik harus mempersiapkan diri dengan baik, serta menyediakan Alkitab dan persembahan. Adik-adik diharapkan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik harus fokus dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan lain selama ibadah online. Selamat beribadah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa, yes. Berjumpa lagi dengan kita di ibadah online anak sekolah minggu GKPI Dasar Jakarta, Minggu 23 Mei 2021. Tema kita pada hari ini ialah Pentakosta. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita angkat pujian kita dengan judul Bila Roh Allah Ada. Semua berdiri ya. Kita mulai pujian kita, Roh Kudus bercurah di tempat ini. Adik-adik berdiri ya.
7. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3 ya. Hukum Tuhan yang ke-7, jangan berzina. Artinya ialah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu hendaklah suci hati kita serta bersikap sopan santun dalam kata dan perbuatan kepada semua orang. Janganlah mengganggu atau merayu orang lain yang sudah berumah tangga ataupun terjangka ataupun anak gadis, melainkan menolong mereka jika terjadi hubungan hak asasi manusia, teristimewa anak dan perempuan, dan membela mereka dari tindakan kekerasan jasmania. Karena Allah menginginkan kita hidup penuh kasih. Demikianlah hukum Tuhan. Sama-sama kita meminta kekuatan daripada Allah. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul Roh Kudus yang Manis. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Mari lipat tangannya, tunduk matanya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan karunia-Mu kepada kami, sehingga Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau berkati kami Tuhan, khususnya adik-adik sekolah minggu, agar mereka dapat diam dan dapat mengerti serta melaksanakan firman-Mu di kehidupan mereka sehari-hari. Hanya ini doa kami yang tidak sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kakak mau tanya dulu, tema kita hari ini apa ya? Coba sebutkan dengan kuat, tema kita hari ini adalah? Aduh, kurang kuat. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah? Betul, tema kita hari ini adalah Pentakosta. Natsnya terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah dibuka? Mari kita baca bersama-sama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negara asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab.
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah arti ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kakak mau ajak adik-adik untuk menonton video berikut ini. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kakak mau bertanya, apa yang adik-adik pahami tentang turunnya Roh Kudus? Banyak yang tidak tahu ya? Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu Pentakosta. Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati dengan hari Paskah atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pentakosta merupakan janji Tuhan yang tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang bunyinya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Tuhan Yesus menyatakan janjinya supaya kuasa Tuhan dinyatakan banyak orang di Yerusalem. Dan pada saat itu, orang Yahudi datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya 7 minggu, yaitu waktu mulai dan selesainya memanen gandum. Adik-adik, pada peristiwa ini, Yesus menjadikan para murid sebagai alat kuasa Tuhan untuk menerima Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api yang berhinggap di atas kepala mereka. Lalu mereka mulai berbahasa dengan bahasa lain. Bahasa lain ini maksudnya bukan bahasa roh ya, tetapi bahasa yang dipahami orang banyak. Meskipun demikian, ada orang yang masih tidak percaya. Malah mereka mengejek dan menduga bahwa para murid sedang mabuk. Tetapi
banyak orang yang kemudian bertanya-tanya tentang peristiwa tersebut. Artinya, banyak orang yang mulai tergerak hatinya dan mencari kebenaran. Inilah yang menjadi kesempatan Petrus untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan akan datang kembali untuk menyatakan kemuliaan dan keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus sudah bekerja, adik-adik dapat berani menyatakan Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat dunia. Selain itu, adik-adik yang dikuasai Roh Kudus tidak lagi mengejek teman-temannya, tetapi hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Semoga firman Tuhan ini dapat adik-adik laksanakan di kehidupan sehari-hari ya. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat semakin menguatkan iman kami, semakin kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang semakin berani lagi Tuhan dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Dan kami juga dapat melaksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini doa kami tidak sempurna, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita melakukan persembahan, semuanya siapkan persembahannya. Ayat firman Tuhan yang mengatakan kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Berikan persembahan. Kita angkat satu lagu pujian sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita angkat pujian Roh Kudus tentang Tuhan. Mari kita doakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati Tuhan persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh berbuah di hadapan Tuhan. Pakailah rupiah yang sudah dikumpulkan untuk memperluas kerajaan dan Tuhan dunia. Dan biarlah hati kami Tuhan menjadi hati yang baik, menjadi hati yang tulus ikhlas untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga mengajari kami memakai tubuh kami, pikiran kami juga sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah
juga mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hadirin kasih Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan melindungi kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.